Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Esa Pramesri Busmaya, kelas 5 jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah teori akuntansi, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Nah, langsung aja. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Sunyoto pada tahun 2012 menyatakan perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pendapatan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurut Angel et al. Pada tahun 2008 mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului sebuah tindakan. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Tentu perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama ada faktor budaya, itu meliputi budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial, itu meliputi kelompok referensi, kelompok keluarga, dan peran dan status. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi, meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan, ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan gaya hidup. Nah, yang keempat ada faktor psikologi, meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Lalu dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perilaku konsumen rasional. Jadi suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal di bawah ini diperhatikan. Yang pertama itu produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Itu adalah kebalikan dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Nah, contohnya seperti yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Yang ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Berikut dua pendekatan perilaku konsumen antara lain. Yang pertama, pendekatan marginal utility atau kardinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua, pendekatan indifference kurva atau ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Jadi kesimpulannya, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang dan jasa. Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekian penjelasan dari saya tentang teori perilaku konsumen, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.